Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Hendra Wibawa dari kelas Gizi 5B dengan NIM 192231065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Weight Food Record yang sudah saya lakukan. Untuk latar belakangnya, survei konsumsi pangan merupakan salah satu bagian dari asesmen gizi dan ada banyak metode yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah Weight Food Record, yang mana bersifat prospektif dan merupakan golden standard untuk survei konsumsi pangan. Nah, sebagai calon ahli gizi perlu memahami metode ini dengan baik, dan salah satu cara pemahaminya adalah dengan praktik secara langsung. Rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah yang pertama, bagaimana asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien responden individu dibandingkan kebutuhan jika metode yang digunakan adalah Weight Food Record. Yang kedua, bagaimana asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien dibandingkan dengan kecukupan menurut AKG jika metode yang digunakan adalah Weight Food Record. Yang ketiga, bagaimana perbandingan asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien individu dibanding data kelompok menurut Weight Food Record. Kemudian, tujuan yang pertama mengetahui asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien individu dibandingkan kebutuhan jika menggunakan Weight Food Record. Yang kedua, mengetahui asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien kelompok dibandingkan dengan kecukupan menurut AKG jika yang digunakan adalah Weight Food Record. Yang kemudian, yang ketiga, untuk perbandingan asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien individu dibandingkan kelompok. Praktikum ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan metode Weight Food Record. Responden akan menimbang berat makanan minuman dengan timbangan digital lalu mencatat asupan makanan minuman itu selama 3 hari. Dalam rincian 2 hari di tengah pekan dan 1 hari di akhir pekan, yaitu Kamis 16 Oktober, Sabtu 18 Oktober, dan Senin 20 Oktober. Kemudian yang pertama, untuk respon individu, untuk mengetahui kebutuhan energinya digunakan rumus BMR sebagai berikut, dan setelah mendapatkan besaran BMR akan dikalikan dengan physical activity level untuk mendapatkan total energy expenditure sebagai berikut. Kategori physical activity level yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian total energy expenditure tadi akan digunakan untuk menentukan asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh responden. Nah, responden akan mengisi form Weight Food Record setelah menimbang sebagai berikut. Kemudian setelah pengisian form, selanjutnya adalah menghitung asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien responden. Perhitungan asupan dilakukan dengan bantuan software multi-survei serta Google Spreadsheet. Dengan database yang digunakan adalah database multi-survei, TKPI, yaitu Tabel Komposisi Pangan Indonesia, dan USDA, yaitu United States Department of Agriculture. Dan menurut tabel kemasan pangan apabila yang digunakan adalah makanan kemasan. Kemudian untuk ambang batasnya adalah sebagai berikut untuk energi, makronutrien, dan mikronutriennya. Terakhir akan dicari Goldberg Cut-off untuk menentukan apakah makanan atau minuman yang dilaporkan oleh responden itu termasuk dalam underreport, normal, atau overreporting. Kemudian untuk responden kelompok ada 16 orang responden dalam satu kelompok dengan satu responden laki-laki dan 15 responden perempuan. Nah, kalau perhitungan zat gizinya sama persis dengan individu, yang berbeda adalah di responden kelompok tidak memakai pencarian total energi expenditure tapi menggunakan kecukupan menurut AKG tahun 2019. Nah, khusus untuk kelompok pria, karena hanya ada satu pria, maka perhitungan kebutuhan gizi sama persis dengan kebutuhan responden individu. Berikut adalah batasan atau ambang batas dari energi, makronutrien, dan mikronutrien yang digunakan untuk cut off dari responden kelompok. Berikutnya adalah hasil pembahasan. Berikut adalah identitas responden, berikut BMR, faktor aktivitas yang digunakan, dan total energi expenditure-nya. Ini adalah hasil Weight Food Record yang dilakukan pada hari pertama. Ini adalah hasil Weight Food Record pada hari kedua. Dan ini adalah hasil Weight Food Record pada hari ketiga. Berikut adalah total asupan zat gizi, baik dari energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, natrium, kalsium, dan gula pada hari pertama dan hari kedua. Berikut adalah asupan zat gizi pada hari ketiga, dan rata-rata asupan zat gizi 3 hari tersebut adalah energi sebesar 1828 kilokalori,
85,1 gram protein, 64,1 gram lemak, 229 gram karbohidrat, 11,8 mg zat besi, 1930,4 mg natrium, 263,4 mg kalsium, dan 45,5 gram gula. Dengan data tersebut dapat kita interpretasikan bahwa pemenuhan energi responden itu mengalami defisit ringan, kemudian asupan karbohidrat kurang, proteinnya sudah mencukupi, dan lemaknya sudah mencukupi. Kemudian untuk asupan zat besi sudah sebenarnya berlebih, kemudian asupan kalsiumnya kurang, dan asupan natriumnya juga berlebih, sementara asupan gulanya masih dalam kondisi aman, sehingga perlu ada penurunan yang diusahakan untuk natrium dan zat besi agar tidak meningkatkan risiko hipertensi dan tidak menimbulkan risiko toksisitas zat besi. Kemudian untuk galur cut off-nya berada di hasil 1,33 yang masih sesuai atau masih normal, yang berarti tidak under report atau tidak over report. Baik, ini adalah kita masuk ke dalam data food record kelompok. Dari data ini dapat dilihat bahwa variasi sebaran data itu beragam. Semakin tinggi standar deviasi, maka keragaman data semakin luas, yang penting rentang data semakin lebar. Kemudian yang standar deviasinya tertinggi adalah natrium di sini, dan data dengan standar deviasi terkecil adalah protein dan lemak. Ini berarti ada rentang yang lebar antara responden dalam kelompok yang mengkonsumsi natrium tertinggi dan terendah, dan sebaliknya konsumsi protein dan lemak itu tergolong lebih homogen, yang mana tidak ada selisih yang jauh antara responden dengan konsumsi terendah maupun tertinggi. Berikutnya kita masuk ke hasil record yang khusus wanita, karena yang tadi adalah 16 orang termasuk responden laki-laki. Yang ini adalah khusus wanita dengan variasi yang berbeda juga. Dilihat di sini bahwa data dengan standar deviasi tertinggi adalah natrium dan data yang terkecil adalah zat besi. Ini berarti ada rentang yang lebar antara responden dalam kelompok dengan konsumsi natrium tertinggi dan terendah, serta data konsumsi natrium tergolong sangat beragam. Sebaliknya, konsumsi zat besi itu tergolong homogen. Ini adalah interpretasi dari rata-rata asupan zat gizi untuk kelompok yang wanita dengan penggunaan energi hanya 54,23% yang termasuk defisit berat, kemudian karbohidratnya tidak mencukupi, protein tidak mencukupi, dan lemak yang tidak mencukupi. Hal ini wajar, maksudnya hal ini terjadi karena penggunaan energinya sendiri juga tidak mencukupi, yang pasti selaras dengan makronutrien yang tidak mencukupi juga, karena energi berasal dari 3 makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian untuk asupan mikronutrien, zat besinya berlebih, kemudian kalsiumnya masih kurang, natriumnya aman, dan gulanya aman. Untuk konsumsi natrium dan gula bisa dipertahankan. Kemudian untuk konsumsi zat besi terjadi kelebihan yang terlalu besar dan sangat berisiko untuk toksisitas zat besi. Kemudian untuk kalsium hanya 16,47%, sehingga perlu ada peningkatan konsumsi kalsium agar tidak terjadi hipokalsemia. Untuk responden pria, karena respondennya sama persis dengan responden individu, maka hasilnya juga sama persis dengan hasil yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara hasil kelompok dan individu. Yang pertama, energi. Individu itu defisit ringan, sementara kelompoknya defisit berat. Untuk protein, individu cukup, tapi untuk kelompok masih kurang. Untuk lemak, individu cukup, kelompok masih kurang. Karbohidrat, individunya kurang dan kelompok juga masih kurang. Kalsium di individu itu kurang, sementara di kelompok berlebih. Untuk zat besi di individu berlebih, tapi di kelompok kurang. Kemudian natrium di individu berlebih, sementara di kelompok kurang. Sementara gula sama-sama aman, sehingga memang ada banyak variasi untuk asupan individu dan di kelompok sendiri, sehingga tidak bisa disamaratakan. Kesimpulan dapat diambil adalah yang pertama, asupan energi responden yang individu defisit ringan, asupan makronutrien adekuat untuk protein dan lemak namun masih belum mencukupi dalam karbohidrat, asupan besi dan natrium berlebih, kalsium masuk kategori kurang, dengan asupan gula masih dalam batas aman.
Kemudian hasil uji Goldberg-nya juga normal. Yang untuk kelompok energinya defisit berat, asupan makronutrien kurang dengan asupan kalsium berlebih, zat besi masuk kategori kurang, dan natrium dan untuk konsumsi natrium dan gulanya masih dalam kondisi aman. Kemudian untuk perbandingannya memiliki perbedaan angka asupan dan status asupan masing-masing zat gizi. Nah, status asupan ini dipengaruhi oleh penentuan batas normal yang berbeda, yang mana individu menggunakan kebutuhan, sementara yang kelompok menggunakan kecukupan menurut AKG. Dan saran yang dapat diberikan untuk individu agar memperbaiki pola makan dengan makanan yang lebih bervariasi, terutama sayur dan buah, serta mengurangi konsumsi ultra processed food seperti ayam crispy. Kemudian untuk seluruh responden dalam kelompok wanita agar meningkatkan asupan energi yang diikuti dengan peningkatan asupan karbohidrat, protein, dan lemak karena masih defisit berat, dan vitamin mineral juga yang seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.